Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome to our meeting in this virtual classroom. I hope that you're doing great. Stay healthy with your family and ready for our material. Okay, so in this video, I would like to continue explaining to you about our last material, grammatical hierarchy, and of course, for this week's material, as in our syllabus, it's of course about verb. But for the verbs explanation, I would like you to read the PDF that I attach under this video on Sham. Okay, so let's check it out. Oke guys, jadi saya akan lanjut pembahasan dari minggu lalu ya. Ini tentang grammatical hierarchy. Ada beberapa pertanyaan dari kalian mengenai grammatical hierarchy ini, yaitu pertama definisi dan perbedaannya. Oke, itu akan saya jawab, dan ada juga pertanyaan mengenai noun phrase dan perbedaan antara frasa dan klausa. Di situ dia agak bingung, jadi saya akan jelaskan di sini. Oke, yang pertama, seperti yang sebenarnya kita sudah bahas minggu lalu, tapi saya akan mengulangi lagi untuk definisi dari word ya. Oke, jadi menurut Cambridge Dictionary, a single unit of language that has meaning and can be spoken or written. Nah, contohnya itu apa saja? Kata apple, run, I, quickly, table, after, dan wise. Seperti yang saya sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya juga, di situ banyak kategori-kategori dan jenis-jenis kata ya, seperti yang saya sudah jelaskan dalam parts of speech. Jadi di sini saya cuma mau memberikan definisi singkat dari setiap bagian. Oke, selanjutnya frasa or phrase is a group of words that is part of rather than the whole of a sentence. Jadi frasa ini adalah bagian dari kalimat, tapi bukan kalimat sepenuhnya. Frasa ini adalah terdiri dari group of words, berarti dia dua atau lebih kata yang mempunyai satu kesatuan makna. Oke, jadi selain dari makna sendiri-sendiri per kata, dia juga punya satu kesatuan makna. Akan saya jelaskan lebih detail sebentar. Kita masuk ke clause dulu. So clause is a group of words consisting of a subject and a finite form of a verb. Jadi kalau klausa itu adalah group of words ya, kelompok dari kata yang terdiri dari subjek dan verb. Jadi klausa itu adalah persyaratan dasar sebuah kumpulan kata bisa disebut kalimat. Oke, itu adalah klausa. Jadi klausa itu adalah persyaratan pertama yang menjadikannya sebuah kalimat. Tapi klausa itu belum tentu kalimat, tapi semua kalimat itu pasti ada klausa di dalamnya. Oke, karena klausa itu adalah yang penting ada subjek dan verb atau subjek dan predikatnya. Saya akan jelaskan secara detail lagi sebentar. Sementara kalimat or sentence is a group of words usually containing a subject and a verb expressing a statement, question, instruction, or exclamation, and when written, starting with a capital letter and ending with a period or other mark. Jadi ini kalimat secara utuh dan penuh definisinya. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke frasa. Saya tidak membahas lagi tentang part of speech karena itu akan jadi bahasan kita selama beberapa minggu ini. Kita langsung ke frasa, dan frasa hanya akan saya jelaskan secara singkat karena kita belum masuk di sini. Oke? Nah, di frasa itu ada banyak macamnya ya. Jadi contohnya saya akan berikan 5 macam dari frasa di sini. Yang pertama itu noun phrase. Noun phrase itu can be a single noun or a group of words built around a single noun. For example, jadi di sini contohnya animals di sini adalah noun ya. Sementara noun phrase itu adalah semua fungsi noun yang terdiri dari lebih dari satu kata. Jadi misalnya di sini the last sandwich. The last sandwich ini adalah noun phrase. Oke? Who ate the last sandwich? The last sandwich di sini adalah satu kesatuan makna yang kita tahu bahwa sandwich ini spesifik, yaitu yang terakhir. Oke? Nah, jadi di situ makna dari kesatuan maknanya.
Oke, di situ artinya dari kesatuan maknanya bahwa secara spesifik sandwichnya yang mana. Karena kalau noun satu in sandwich ini aja ini terlalu umum. Jadi fungsi dari frasa itu adalah dia menjadikan noun itu spesifik. Oke, the last sandwich. All passengers with tickets. Jadi passengers ini nounnya, all passengers with tickets ini yang menjadikannya dia spesifik. All passengers with tickets can board now. Nah, ada juga verb phrase. Jadi frasa itu tidak hanya noun tapi juga a verb. Nah, a verb phrase consists of a main verb and its auxiliary verbs including modals. For example, nah contohnya ini kalau dia pakai modal ya. Di sini have been working. Jadi semua verb yang terdiri dari lebih dari satu kata. Will be going, may have been being repaired. Nah, ini untuk verb phrase di sini akan lebih jelas nanti kalau kita sudah membahas tenses. Oke. Next, ada juga adjective phrase. Jadi adjective phrase seperti yang kita ketahui, adjective itu adalah kata sifat. Nah, kalau adjective phrase-nya itu dalam bentuk frasanya. It can be a single adjective or a group of words built around a single adjective. For example, kalau clever ini kan dia adjective to ya. Kalau very big itu berarti dia sudah adjective phrase karena big-nya ini, adjektifnya ini dijelaskan lagi dengan very. Nah, ini berarti satu kesatuan makna, very big. Itulah dia disebut frasa. Sementara selanjutnya, the students were really bored with the film. Bored, really bored. Ya, jadi adjektifnya ini dijelaskan lagi dengan frasa dengan tambahan ini. Sementara adverb, seperti yang kita ketahui bahwa adverb itu kata keterangan. Kalau adverb phrase-nya berarti can be a single adverb or a group of words built around a single adverb. Nah, contohnya kalau kita tahu ini adalah adverb now, keterangan waktu. Kalau ini adalah keterangan cara, softly. Nah, very itu adalah tambahannya yang menjadikannya lebih spesifik lagi, sangat lembut. Oke? Atau as fast as possible. Jadi semua frasa itu adalah satu kesatuan makna yang terdiri dari lebih dari satu kata. Oke? Jadi masih ada satu lagi ya. Ini prepositional phrase. Ini juga nanti akan kita pelajari selanjutnya. Yang terdiri dari preposition followed by its object. Jadi misalnya semua yang preposition seperti yang kita tahu itu contohnya about money, behind a large brown sofa, after an unusually large meal. Ini semua disebut prepositional phrase karena setelah prepositionnya itu dia masuk menjadi miliknya preposition itu. Jadi disebut prepositional phrase. Selain about, behind, dan after juga kita seperti yang kita ketahui bisa in, on, at, of, from, dan seterusnya. Oke, itu contoh dari prepositional phrase. Jadi saya cuma mau memberikan gambaran umum. Kita tidak akan membahas secara lebih detail lagi. Oke, selanjutnya klausa. Jadi perbedaannya itu kalau klausa itu seperti tadi yang saya sebutkan bahwa klausa itu sudah mempunyai persyaratan menjadi sebuah kalimat yaitu subjek dan verb. Tapi perbedaan antara klausa dengan kalimat akan saya jelaskan lagi di sini. Nah, a clause contrasts with phrase which does not contain a subject and verb. Kalau phrase kan tidak terdiri dari subjek dan verb ya. The distinction between a clause and a verb is clearer when you see them side by side. Nah, di sini kita lihat ya. Di sini Anna sings when she wakes up. Jadi ini sambungannya. Ada dua maksudnya ya. Anna sings when she wakes up dengan Anna sings in the morning. Nah, kita lihat di sini bahwa Anna sings when she wakes up di sini adalah klausa, disebut klausa karena dia sudah terdiri dari subjek dan verb. It has a subject she and a verb wakes up. Jadi klausa itu terdiri dari subjek dan verb. Sementara kalau frasa ini adalah seperti yang kita ketahui karena ini ada keterangan waktu berarti dia adverb phrase ya. Ini tidak terdiri dari subjek dan verb, tapi frasa hanya terdiri dari beberapa kata yang mempunyai satu kesatuan makna pada waktu pagi. Oke? Nah, saya juga akan menjelaskan di sini perbedaan antara kalimat dan klausa. So, clause and sentence. Nah, coba kita lihat
di sini yang di bawah Anna sings in the morning, berarti subjek dan verb dan keterangan. Nah, sementara di sini subjek dan verb, terus ada lagi when she wakes up, berarti ada dua ya, subjek verb dan subjek verb. Berarti contoh kalimat ini yang saya gerakkan ini, dia adalah contoh dari kalimat kompleks atau anak kalimat yang mempunyai, kalau dalam bahasa Indonesia kalimat majemuk ya, kalimat majemuk karena dia mempunyai induk kalimat, ini subjek dan verb, dan anak kalimat, dan ini clause. Nah, klausa di dalam kalimat ini ada dua, Anna sings dan when she wakes up. Oke, karena dia subjek verb dan subjek verb. Tapi secara kalimat ini hanya satu ya, karena ini dia mempunyai satu kesatuan secara kompleks. Saya akan menjelaskan nanti di kalimat. Nah, perbedaannya kalau klausa itu dia bisa ada beberapa di dalam kalimat, sementara kalimat itu dia satu kesatuan, bisa jadi ada beberapa klausa di dalamnya. Oke? Nah, kita menyebut ini juga klausa kan, Anna sings in the morning, tapi dia juga secara satu kesatuan adalah kalimat itu sendiri karena dia sudah lengkap. Sementara kalau klausa ini pun bisa kita sebut klausa when she wakes up, karena she wakes up ini subjek dan verb. Tapi dia tidak bisa disebut kalimat karena ini dia membutuhkan induk. Tidak bisa kita menyebutkan when she wakes up aja sebagai satu kalimat. Oke? Dia harus ada Anna sings when she wakes up, baru bisa disebut satu kalimat. Tapi klausa bisa berada di dalam kalimat dan bisa ada beberapa di dalam kalimat. Oke, jadi saya harap kalian mengerti perbedaan antara kata, frasa, klausa, dan kalimat. Untuk selanjutnya kita akan membahas ini lebih detail pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, pertanyaan yang kedua, oke. Ini juga contoh ya. Jadi ini contoh dari klausa. Klausa di sini what she cannot remember dengan what she said last night. Kita bisa menyebut ini satu kalimat, dan satu kalimat ini terdiri dari klausa. Dua klausa, subjek verb, dan subjek verb. Begitupun dengan ini. Subjek, the game has finished, subjek verb, dan the king and pawn go. Subjek verb, berarti ada dua klausa di dalam satu kalimat lengkap. Oke, pertanyaan selanjutnya yang saya jelaskan minggu lalu, pertemuan sebelumnya itu adalah perbedaan. Ada yang bertanya, sebenarnya polanya itu adjektif noun atau noun plus adjektif, karena di sini ada adjektif dulu baru noun, terus di sini ada noun dulu baru adjektif. Nah, perbedaannya sebenarnya bukan itu ya. Perbedaan dari dua hal ini bukan dari penempatan, karena kemarin saya membicarakan masalah posisi. Masalah posisinya noun itu pasti setelahnya adjektif dalam hal frasa. Oke, kita bahas. Nah, kalau di sini dia dalam bentuk frasa, sementara ini dia dalam bentuk kalimat. Oke, jadi beda. Jadi kemarin yang saya jelaskan itu adalah dalam bentuk frasanya. Oke, ketika dalam bentuk frasa pasti adjektif dulu baru noun, sehingga dia bisa disebut noun phrase. Karena adjektifnya menjelaskan noun. Yang dibicarakan ini kan childnya yang happy. Nah, sementara, oke, kita bahas selanjutnya. Nah, di sini saya mengambil satu contoh tadi ya, cold weather dengan weather is cold. Nah, kalau ini frasa dan ini adalah kalimat. Kalau frasa itu pasti adjektif dulu baru nounnya, karena nounnya yang dijelaskan, weathernya yang dijelaskan. Kenapa weathernya? Oh, weathernya cold. Oke, jadi ini maksudnya berbeda dalam bahasa Indonesia ya. Kan kalau dalam bahasa Indonesia nounnya dulu baru adjektif, seperti misalnya cuaca dingin. Ya kan seperti itu dalam hal frasa. Nah, sementara dalam kalimat kita lihat di sini the weather is cold. Jadi di sini dijelaskan bahwa cuacanya itu dingin gitu. Nah, kalau kita merunut ke akarnya, di sini ini adalah subjeknya, ini subjek ya. Terus predikatnya is dan cold-nya itu adjektif. Kalau kita mau merunut lagi the weather ini, the itu artikel dan weather itu adalah noun. Oke, jadi seperti itu ya. Seperti itu penjelasan perbedaan antara frasa dan sentence. Saya harap yang bertanya kemarin itu paham perbedaan tentang
peletakan posisi. Nah, kalau posisi itu dia dalam bentuk frasa seperti ini, dan kalau dalam kalimat saya tidak bisa mengatakan bahwa kalimat itu pasti seperti ini, tapi karena di dalam kalimat itu sangat kompleks dan complicated, jadi kita akan membahas di lain waktu untuk sentence. Oke, jadi saya harap kalian mengerti. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke grup WhatsApp. I'll see you again on next material. Thank you. Oke guys, jadi tadi itu penjelasan tentang grammatical hierarchy ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang tugasnya tidak banyak ya, seperti yang kalian sudah lihat di bawah hanya ada satu tugas yang silahkan kalian isi dan kalian kumpulkan di tab pengumpulan file. Itu pun juga nanti waktunya selama 3 hari ya, seperti yang sebelumnya. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kalian harus tetap selalu mengikuti instruksi, dan tolong minimalisir japri ke saya, karena kalian sudah punya grup, kita sudah punya grup WhatsApp, jadi silakan kalian bertanya di situ kalau ada keluhan atau ada masalah, silakan di situ. Kurangi japri ke saya, karena kebanyakan apalagi yang japri ke saya itu biasanya langsung bertanya, "Mem, kenapa begini, kenapa begitu?" Lah saya enggak tahu namamu siapa, NIMmu berapa, dari kelas apa, angkatan berapa. Jadi saya kadang bingung dapat pertanyaan seperti ini. Saya enggak tahu saya ngajar kamu di kelas mana, angkatan berapa, dan kamu di Syam-Oke atau di mana. Jadi saya enggak ngerti. Oke, jadi tolong minimalkan japri ke saya dan via grup saja. Kalau di grup at least saya sudah tahu saya mau masuk masalah kamu itu ada di bagian mana, di Syam-Oke, di kelas apa setidaknya. Oke, jadi tolong minimalkan itu, karena mulai sekarang saya akan saya tidak akan terlalu banyak buka japri ya. Oke, so itu pemberitahuan saya untuk minggu ini. Untuk tugasnya silakan dikumpul tepat waktu. Lihat waktu deadline-nya itu rata-rata 3 hari. 3 antara 2 sampai 4 hari ya. Oke, jadi perhatikan, tolong kalau misalnya kamu tahu dirimu itu pelupa, pasang alarm untuk mengingatkan dirimu deadline tugas. Oke, kalau ada pertanyaan yang akan dibahas mengenai pembahasan yang tadi saya sudah jelaskan, silahkan melalui grup WA, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya juga melalui grup WA kalian masing-masing. Okay, so I think that's all for this meetings video. Thank you very much. I'll see you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.